Hai, gua Ans. Oke, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang kelanjutan Isekai Smartphone. Karena ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum nonton bisa tonton terlebih dahulu, oke? Supaya ceritanya itu nyambung. Kalau sudah, mari kita mulai saja video ini, oke? Let's go. Keesokan harinya, Toya dan pasukannya sudah siap menuju ke Drachen Island untuk perang part kedua di kandang mereka. Tapi berbeda seperti perang sebelumnya, sekarang para kesatrianya Toya itu diperbolehkan memakai frame gear mereka. Di rencana kali ini, Toya dan Ruli akan maju terlebih dahulu ke Drachen Island. Setelah Toya dan Ruli berdiskusi dengan Dragon King palsu itu dan tidak mendapatkan hasil yang baik, maka Toya akan memanggil mereka para pasukannya itu yang sudah siap dengan frame gear menggunakan gate. Jadi sekarang Toya dan Ruli itu pergi berduaan saja ke Drachen Island terlebih dahulu. Hingga singkat cerita, Toya dan Ruli pun sampai di Drachen Island. Pulau ini lebih kecil ketimbang negara Brunhild. Di tengah-tengah pulau itu terdapat gunung vulkanik yang masih aktif dan terus mengeluarkan uap. Sebagian besar pulau itu adalah gurun dan tanahnya itu gersang, hingga tidak memungkinkan bagi manusia untuk hidup di sana. Menurut informasi, para naga-naga di pulau ini itu tinggal di pinggir pulau agar mereka itu lebih mudah mencari makanan di pantai. Contohnya seperti ikan-ikanan. Namun ada beberapa di antara mereka yang mencari makanan lain di luar pulau. Drachen Island atau Pulau Drachen ini sangat jauh dari pemukiman. Jadi kemungkinan para naga tinggal di sini itu untuk mengisolasikan diri mereka dari manusia hingga penyerangan mereka di beberapa negara beberapa hari ke belakang. Setelah Toya dan Ruli mendarat di pantai pulau itu, Ruli dengan wujud aslinya dia langsung meraung dengan sekuat tenaga. Hingga raungannya itu terdengar ke seluruh penjuru pulau. Tak lama setelah itu, Toya dan Ruli pun langsung dikepung oleh para naga-naga seperti Wyvern, naga laut, dan naga darat. Toya bertanya ke Ruli apa yang dia katakan hingga dikepung seperti ini. Dan Ruli pun menjawab kalau dia itu mengatakan apakah mereka itu sudah siap end di tangan Toya dan Ruli. Para naga-naga ini mengepung Toya dan Ruli sambil terus mengeraung gitu, yang membuat telinga Toya itu mulai sakit. Kemudian datanglah seorang demi-human naga yang dengan santainya menghampiri Toya dan Ruli. Begitu orang itu datang, para naga pun langsung terdiam dan mereka mulai berbaris di belakang orang itu. Tinggi orang itu 2 meter lebih dan memiliki badan yang kekar. Dia memakai armor dan metal yang indah seakan-akan dia itu adalah seorang raja. Matanya berwarna emas dan rambutnya berwarna merah cerah. Dia juga memiliki ekor tebal dan sepasang tanduk di kepalanya. Untuk menginformasi identitasnya, dengan nada yang kesal, Toya pun bertanya ke orang itu apakah dia itu benar Dragon King. Orang itu pun mengiyakan pertanyaan Toya dengan nada yang bangga gitu. Lalu dia balik menanyakan identitas Toya. Dan Toya pun memperkenalkan dirinya. Begitu Dragon King palsu ini tahu identitas Toya, dia pun terkejut. Kemudian dia nanya ke Toya alasan Toya datang ke Drachen Island. Dan sedikit membahas segerombolan naga kemarin yang dia sebut di sini sebagai kunjungan doang gitu. Padahal niatnya udah jelas gitu ya, mau ngancurin Brunhild. Dengan emosi, Toya pun membalas kalau Toya telah mengusir mereka semua. Setelah itu tanpa basa-basi, Toya pun menyuruhnya untuk membuang jarum pengendali pikiran miliknya itu yang dia taruh di para naga. Dengan alasan jarum itu akan membuat nyawanya itu dalam bahaya. Jadi walaupun dalam keadaan emosi, Toya itu sebenarnya masih baik ke villainnya. Mengetahui kalau Toya itu tahu dirinya itu menggunakan jarum pengendali pikiran, Dragon King palsu ini pun mulai panik. Seakan-akan dia itu tidak mengira kalau Toya itu tahu tentang jarum pengendali pikiran itu. Lalu agar tidak terjadi kesalahpahaman, Toya bertanya dengan serius, apakah benar dia yang mengendalikan para naga dengan jarum itu? Tapi bukannya mengiyakan, nih orang malah mengelak. Dia nggak terima kalau dikatakan mengendalikan para naga. Daripada mengendalikan, dia itu lebih memilih kalau dia itu telah membebaskan para naga dari hukuman. Yang merajuk ke aturan yang dikasih Ruli untuk sebisa mungkin nggak melawan manusia. Singkatnya dia itu mulai ngoceh kalau dia itu nggak terima. Ras terkuat dan pintar seperti mereka yaitu naga harus diatur dengan sebuah omong kosong gitu. Mendengar ocehannya ini, Toya pun mulai kesal. Toya menyebut seluruh naga di pulau ini itu adalah makhluk bodoh. Ruli pun setuju. Selain itu Toya juga mengejek mereka dengan mengungkit kekalahan mereka kemarin melawan pasukan Toya itu yang seorang manusia. Si Dragon King palsu ini pun mulai nggak terima gitu. Dia ke kompor. Dia membalas kalau Toya itu curang, nggak berani one by one.
Selain itu dia juga bilang kalau umat manusia itu cuma unggul dalam reproduksi doang gitu. Tapi di sini Toya itu nggak mengelak perkataan Dragon King tentang unggul jumlah itu. Tapi Toya kasih tahu ke dia kalau alasan mereka kalah itu bukan karena jumlah, melainkan dari kebodohan mereka yang nggak mau kerja sama. Selain itu Toya juga bilang kalau Toya sendiri aja sudah cukup untuk nge-solo semua naga yang ada di Pulau Dragon Island ini, yang kira-kiranya itu ada lebih dari 500 ekor naga. Dengan nada gelisah, Dragon King palsu ini pun meragukan perkataan Toya. Dia nggak percaya kalau Toya itu bisa nge-solo seluruh naga di Dragon Island ini. Karena jika Toya memang bisa nge-solo seluruh naga di Dragon Island ini, maka Toya itu adalah makhluk terkuat yang bisa menguasai dunia. Jadi dia nggak percaya dengan ancaman Toya. Dia memperingati Toya agar tidak mati konyol, lalu dia menawarkan Toya untuk bergabung dengan dirinya. Sontak Toya pun tertawa saat mendengar lawakannya itu. Toya bilang ke tuh Dragon King palsu, apa gunanya Toya itu takut dengan dia yang menelantarkan bawahannya sendiri setelah dia berikan jarum pengendali pikiran. Dan Toya juga menebak kalau Dragon King palsu ini hanya bisa mengendalikan 1 atau 2 naga secara bersamaan saja. Dengan alasan jika lebih dari itu, maka tubuhnya pasti tidak akan kuat dan melemah. Mendengar perkataan Toya itu, Dragon King palsu ini pun terkejut, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa tebakan Toya itu benar. Ini berkat perkataan Rosetta dan Siska waktu itu kalau jarum pengendali pikiran ini juga berdampak negatif ke penggunanya. Si Dragon King palsu ini nggak nyangka kalau Toya itu tahu kelemahannya itu. Tapi dia masih sok kuat gitu. Dia tertawa lalu dia mengatakan, apa gunanya mengendalikan semua naga untuk melawan Toya yang menyandang titel Dragon Slayer. Tanpa dia mengendalikan para naga sudah membenci Toya. Jadi dia hanya perlu memerintah mereka doang. Karena itu sejalan dengan keinginan mereka. Tapi sebelum dia memberikan perintah, bagian atas dari Dragon King palsu ini sudah dimakan oleh naga hitam yang sejak dari tadi sudah berada di sampingnya. Bagian bawahnya kemudian terjatuh, lalu mengalirlah air dari dalam tubuh bagian bawahnya itu. Naga-naga berlevel rendah dan tinggi itu memiliki pemahaman bahasa manusia. Walaupun mereka tidak bisa berbicara, tapi Toya berpendapat dengan alasan demikian. Kayaknya naga hitam yang mencaplok Dragon King palsu ini mengerti dengan percakapan Toya dan Dragon King palsu. Lalu karena kesombongannya sudah menuju tak terbatas dan melampauinya, dia pun gak sudi diperalat oleh Dragon King selama ini. Tapi karena dia takut dikendalikan oleh Dragon King palsu, dia selama ini menahan nafsunya itu. Dan akhirnya tersampaikan sekarang. Jadi kayak musuh dalam selimut. Akan tapi tentu masalahnya ini belum berakhir di sini. Setelah mencaplok Dragon King palsu, dia langsung berteriak yang kalau Ruli terjemahkan, ayo kita mulai festival darah dan dasar manusia rendah. Walaupun Dragon King palsu sudah mokat, bawahannya itu yang goblok ini masih saja menginginkan balas dendam. Toya yang sudah jengkel dengan drama ini pun mulai serius dan berniat menghabisi mereka semua dengan cepat saat ini juga. Toya menjentikan jarinya dan membuka gate tepat di belakangnya untuk memanggil pasukannya. Satu persatu keluarlah frame gear dari gate yang berada tepat di belakang Toya. Scene ini kayak gate Babylon punyanya Gilgamesh atau portal punya Dr. Strange di Endgame. Para naga pun mulai ketakutan melihat manusia besi besar yang entah dari mana datangnya. Jumlah pasukan yang Toya bawa adalah 50 unit atau 100/10 dari jumlah para naga di Dragon Island. Setelah pasukannya sudah berkumpul semuanya melalui sistem komunikasi, Toya pun memberikan sinyal ke para pasukannya yaitu. Tapi sebelum pertempuran dimulai, ada satu pertanyaan di benak Toya, yaitu apakah Toya itu berlebihan melawan naga yang lebih lembek daripada monster kristal menggunakan frame gear. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, pada akhirnya Toya nggak peduli lagi dengan ini. Selama yang Toya lakukan sekarang demi kebaikan desa, kota-kota, manusia, martabat naga, dan kas negara. Toya sudah nggak peduli lagi dan tidak akan menahan diri lagi. Setelah membulatkan tekadnya itu, barulah Toya memberikan aba-aba untuk mulai menyerang. Dengan aba-aba itu, para kesatria Toya yang menaiki kavalier pun mulai maju dan menyerang para naga di Dragon Island ini. Para naga mencoba menyerang balik dengan peluru dan nafas api mereka, tapi serangan itu berhasil dengan mudah ditangkis oleh perisai dari kesatrianya Toya yang membawa tameng. Setelah itu, kepala mereka pun dipotong oleh beberapa kesatria Toya lainnya yang membawa pedang. Melihat kekuatan kesatria Toya dengan frame gearnya itu, para naga lainnya pun mencoba untuk kabur dengan terbang. Akan tapi kesatria Toya pun langsung menjatuhkan mereka dengan sihir angin tornado. Untuk mengingatkan lagi
cairan ether itu nggak cuma untuk jadi bahan bakar untuk frame gear, tapi juga berfungsi untuk mengalirkan aliran sihir pilot ke frame gear. Atau simpelnya, cairan ether ini bisa membuat frame gear itu bisa memakai sihir sang pilot, kecuali sihir cahaya dan kegelapan si pilot. Oke, jadi para Ksatria Toya ini pakai sihir mereka dalam keadaan masih menaiki frame gear. Para Ksatria Toya mulai memenggal naga-naga di sana satu demi satu. Melihat rekan sesamanya pada dibabat habis, naga hitam yang mencaplok Dragon King palsu tadi pun mulai gelisah. Dia mundur secara perlahan-lahan, namun Ruli yang melihatnya pun mulai mendekatinya. Kemudian Ruli meminta izin ke Toya untuk menghabisinya, untuk memberikannya itu hukuman, dan untuk menunjukkan kepadanya kekuatan sesungguhnya dari naga. Toya pun mengizinkan Ruli. Ruli berterima kasih ke Toya. Lalu setelah itu Ruli pun mulai meraung dengan sangat keras di hadapan naga itu. Kemudian naga hitam itu pun membalas raungannya Ruli. Tapi jika dibandingkan dengan raungannya Ruli tadi, raungannya itu sangat menyedihkan. Awalnya dia itu bimbang, tapi naga hitam itu pun mulai menyerang Ruli duluan dengan peluru apinya. Dan Ruli tidak menghindari serangannya itu. Ruli dengan sengaja menerima serangannya, bahkan tanpa terluka sedikit pun. Toya sempat takjub melihat adegan ini. Setelah tahu serangannya itu nggak mempan ke Ruli, naga hitam ini pun mulai mundur lagi. Tapi dengan cepat Ruli menggigit lehernya. Teriakan penderitaan dari naga itu pun terdengar sangat jelas oleh Toya. Hingga akhirnya naga hitam itu pun mokat di tempat akibat gigitannya Ruli. Ini scene itu mungkin kayak scene-nya Ainz lawan Clementine. Yang Ainz itu terus meluk si Clementine dan membiarkannya mencoba kabur hingga mokat itu. Ya pokoknya kayak gitu mungkin. Setelah Ruli sudah memastikan naga hitam itu mokat, Ruli pun menjatuhkannya ke tanah. Kemudian lagi-lagi Ruli meraung dengan sangat keras hingga terdengar ke seluruh pulau. Kemudian setelah itu tiba-tiba beberapa naga itu yang masih hidup pada ketakutan. Lalu mereka mulai merangkak dan berhenti bergerak. Toya bertanya ke Ruli apa yang dia katakan. Dan Ruli pun menjawab kalau dia itu tadi menyuruh para naga yang di sana itu untuk menyerah. Jadi naga-naga yang berhenti bergerak itu adalah naga yang menyerah. Dan yang masih bergerak itu naga yang masih bodoh lah. Mendengar itu Toya pun menyuruh para ksatrianya untuk tidak menyerang naga-naga yang sudah menyerah. Para ksatria Toya pun menuruti perintah Toya. Hingga tak lama kemudian, dari 500 ekor naga di Dragon Island ini, lebih dari 350 ekor naga habis dan sisanya itu menyerah. Kemudian Toya mencabut semua jarum pengendali pikiran dari para naga yang menyerah. Dan di sini Toya itu mendapatkan banyak sekali jarum pengendali pikiran dari mereka. Toya berkesimpulan si Dragon King palsu ini mendapatkannya langsung satu paket di satu tempat. Toya sebenarnya ingin mempelajari jarum ini. Tapi sayangnya Toya tidak bisa melakukannya. Sebab orang yang tahu dan yang sudah merasakannya sudah mokat. Sisa bawahannya doang. Dan yang buat juga sudah. Setelah pertempuran ini berakhir, Toya langsung menguburkan bagian bawah Dragon King palsu. Dan di sampingnya itu si naga hitam tadi. Terkhusus untuk si naga hitam ini, Toya menguburnya bukan karena perasaan kasihan. Tapi Toya jijik saat Toya itu berpikir kalau bagian atas Dragon King palsu itu ada di perutnya. Memikirkan itu, Toya jadi ingin muntah dan minat Toya untuk membawanya pulang itu jadi hilang. Dan di pertempuran kali ini, Toya itu dapat pelajaran gitu. Bahwa saat orang bodoh memakai benda yang terlalu kuat untuk dirinya, maka itu sama saja dia sedang mengubur dirinya sendiri. Jadi semua orang harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu agar tidak bernasib sama seperti Dragon King palsu ini. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Kalau ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Dan jangan lupa subnya. Oke, see you next video and... Bye bye, bye bye, 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 bye.